Ada satu hal yang akhir-akhir ini sering aku pikirkan, yaitu tentang jarak antara diriku yang sekarang dengan diriku yang ada di dalam kepala. Aku yakin, hampir semua orang juga pernah mengalaminya, bahwa kita punya gambaran tentang diri yang ideal. Contoh, versi diri yang bangun pagi tanpa alarm, rajin berolahraga, konsisten membaca buku, mudah fokus, pandai mengatur emosi, tidak menunda pekerjaan, berani mengambil kesempatan, dan kita membandingkannya dengan diri kita yang ada di kenyataan, yaitu masih sulit bangun pagi, masih terdistraksi media sosial, masih menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan hari ini, masih sering overthinking. Dan kadang jarak itulah yang memunculkan rasa kecewa. Seolah-olah kita sedang gagal menjadi diri sendiri. Padahal kalau mau lebih difikirkan lagi, mungkin yang gagal itu bukan diri kita, tetapi ekspektasi kita terhadap kecepatan perubahan. Psikolog Edward Torrey Higgins pernah memperkenalkan sebuah teori yang disebut self-discrepancy theory. Teori ini menjelaskan bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada beberapa versi diri. Yang pertama, actual self, yaitu diri kita yang sekarang. Yang kedua adalah ideal self, yaitu diri yang kita impikan. Dan yang ketiga ada out self, yaitu diri yang menurut kita seharusnya kita miliki. Biasanya versi ini dibentuk oleh tuntutan keluarga, budaya, lingkungan, atau standar sosial. Masalahnya adalah ketika jarak antara ketiga versi diri ini terlalu jauh. Semakin besar jaraknya, semakin besar pula kemungkinan kita merasa kecewa, cemas, atau bahkan merasa tidak cukup baik. Tapi yang jelas, menurutku memiliki ideal self itu bukan sesuatu yang buruk. Dan kita sangat membutuhkannya bahkan. Kalau tidak ada gambaran tentang ingin menjadi apa atau siapa, mungkin kita juga tidak akan berkembang. Masalahnya mungkin bukan pada adanya cita-cita si ideal self itu, tetapi mungkin pada cara kita menggunakan versi ideal itu untuk alat menghukum diri sendiri. Jujur, aku juga sering melakukannya. Ketika aku melihat seseorang yang produktif, aku berpikir harusnya aku juga bisa seperti itu. Ketika melihat orang lain punya kebiasaan disiplin, aku berkata, kenapa aku nggak bisa sekonsisten itu ya? Jadi kalimat yang paling sering muncul itu ternyata bukan aku ingin berkembang, tetapi aku seharusnya sudah sampai di sana. Nah, kata seharusnya ini diam-diam cukup membuat kita lelah. Padahal kita sering lupa bahwa yang kita bandingkan itu bukan dua orang, tetapi dua versi diri. Versi yang nyata melawan versi yang sempurna di dalam imajinasi. Dan tentu saja versi yang sempurna itu akan selalu menang. Karena ia belum pernah diuji oleh rasa lelah di realita gitu ya. Belum pernah diuji oleh rasa sakit, kegagalan, atau kenyataan hidup. Karena versi ideal kan selalu hidup dalam kondisi yang sempurna. Sementara versi nyata itu harus menghadapi dunia yang sesungguhnya. Menghadapi hal-hal eksternal yang mungkin tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Jadi aku
aku mulai menyadari bahwa mungkin tujuan kita itu bukan untuk menghilangkan jarak itu, karena kalau suatu hari nanti kita berhasil menjadi versi ideal hari ini, kemungkinan besar kita akan menciptakan versi ideal yang baru. Jadi, jarak itu pasti akan selalu ada. Nah, mungkin yang perlu diubah itu adalah cara kita memandangnya. Bagaimana kalau kita melihat jarak itu bukan sebagai bukti kegagalan, tetapi sebagai arah, sebagai kompas. Kompas kan tidak pernah menyalahkan kita karena belum sampai tujuan. Ya karena masih ada jarak aja gitu antara tujuan kita dan posisi diri kita saat ini. Kompas menunjukkan kemana kita sedang bergerak. Dan mungkin itulah fungsi ideal self sesungguhnya. Bukan untuk membuat kita merasa kurang, tetapi untuk memberi arah. Nah, di sisi lain, aku juga belajar bahwa perkembangan manusia itu pasti tidak terjadi secara instan. Jarang yang tumbuh dalam satu kali lompatan besar. Pertumbuhan manusia lebih sering terjadi dalam langkah-langkah kecil yang hampir tidak terlihat. Implementasinya mungkin tidur 15 menit lebih awal, membaca 5 halaman per hari, berjalan kaki 10 menit setiap pagi, mengirim 1 email yang selama ini ditunda, atau membicarakan hal yang selama ini mengganjal kepada seseorang yang kita proyeksikan, atau bahkan sesederhana mengucapkan permintaan maaf untuk sesuatu yang masih belum bisa kita selesaikan. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak akan membuat kita merasa sudah menjadi versi ideal. Tapi aku yakin hal-hal itu akan memperpendek jarak sedikit demi sedikit. Dan mungkin itu yang sekarang ini kita lewatkan. Mungkin kita terlalu sibuk mengukur seberapa jauh lagi tujuan kita sampai lupa melihat seberapa jauh sebenarnya kita sudah berjalan. Jadi kalau hari ini kalian juga sedang merasa belum menjadi versi diri yang diinginkan, mungkin kalian sama sekali tidak sedang tertinggal ya. Kalian semua dan juga aku mungkin hanya sedang berada di tengah perjalanan, karena hidup bukan perlombaan antara diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sempurna, tapi adalah antara diri kita yang sekarang dan diri kita yang di masa lalu. Ya kan? Hidup adalah proses berdamai dengan diri yang nyata sambil tetap berjalan menuju diri yang kita cita-citakan. Dan menurutku perjalanan seperti itu jauh lebih manusiawi daripada mengejar kesempurnaan yang bahkan mungkin tidak akan pernah benar-benar ada.